Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Gianto. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Apa kabar semuanya teman-teman? Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang apa ya? Oke, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kejayaan peradaban Islam. Banyak orang langsung berpikir pada dinasti Abbasiyah. Ada dinasti yang berhasil mendirikan kota Kairo dan Universitas Al-Azhar yang ada hingga saat ini. Dinasti tersebut dinasti apa nih? Ada yang tahu? Nah, dinasti ini disebut dengan dinasti Fatimiyah. Baiklah, saya Gianto dengan NIM 2423210210. Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman semua mengenal lebih dekat sejarah dan perkembangan dinasti Fatimiyah serta kontribusinya terhadap dunia Islam. Baiklah, selamat menyaksikan. Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah muncul karena perbedaan pandangan tentang siapa yang sah menjadi pimpinan umat Islam. Mayoritas muslim saat itu percaya bahwa khalifah dipilih dari kaum muslimin yang dianggap mampu dan adil sesuai dengan tradisi Khalifah Rasyidin. Namun kelompok Syiah, khususnya Syiah Islamiyah, percaya bahwa kepemimpinan Islam harus tetap berada di bawah garis keturunan Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya pada tahun 909 Masehi, Ubaidillah Al-Mahdi didirikan dinasti Fatimiyah yang menganut madhab Syiah Islamiyah. Mereka awalnya berdiri di Tunisia, namun kemudian memperluas kekuasaannya hingga ke Mesir. Di Mesir, mereka membangun pemerintahan yang sangat kuat dan terorganisir. Salah satu pencapaian terbesar mereka adalah pendirian Universitas Al-Azhar yang hingga kini menjadi pusat pendidikan Islam di dunia. Pemerintahan Fatimiyah akhirnya runtuh pada tahun 1121 Masehi. Nah, ada penjelasan lagi nih tentang Bani Fatimiyah. Mari kita simak bersama. Ini dia videonya. Dinasti Fatimiyah mulai muncul menjelang akhir abad ke-10 Masehi, ketika dinasti Abbasiyah di Baghdad mengalami kemunduran. Melemahnya Abbasiyah juga memicu pemberontakan kelompok-kelompok yang merasa tertindas serta memberi ruang bagi kelompok Syiah untuk melakukan aktivitas politik. Salah satu dinasti yang melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti ini adalah dinasti Syiah yang berkuasa sejak 909 Masehi hingga 1171 Masehi yang dipelopori oleh Ubaidillah Al-Mahdi pada tahun 909 Masehi dengan legitimasi klaim keturunan Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Dinasti ini didirikan sebagai tandingan penguasa dunia Islam saat itu yang berpusat di Baghdad. Sejak awal kekuasaannya, Fatimiyah memiliki kekuatan besar, berhasil menaklukkan wilayah-wilayah strategis dan membangun reputasi yang kuat. Kota-kota suci seperti Mekah, Madinah, dan Yerusalem yang sebelumnya berada di bawah dinasti Irsyidiyah akhirnya jatuh ke tangan dinasti Fatimiyah. Setelah itu, mereka menjadikan Kairo sebagai ibu kota kekhalifahan. Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Yang pertama, perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Fatimiyah, terjadi kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan. Pengembangan dan pengkajian ilmu tidak hanya berlangsung di Universitas Al-Azhar, tetapi juga di lembaga-lembaga lain seperti Dar Al-Hikmah yang dibangun oleh Abu Ali Mansur bin Al-Aziz Billah di Kairo. Ia dikenal dengan gelar Al-Hakimi bin Bi'amrillah, Khalifah ke-6 dinasti Fatimiyah.
Dar Al-Hikmah merupakan salah satu akademi yang memiliki perpustakaan besar atau Dar Al-Ilm dengan koleksi buku yang beragam hingga mencapai jutaan eksemplar. Dukungan penuh pemerintah terhadap lembaga-lembaga ilmiah tersebut menjadikan perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung sangat cepat. Perkembangan yang kedua yaitu dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Pemerintah Fatimiyah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menstabilkan harga komoditas. Mesir pada masa itu menjadi pusat pertukaran barang antara Asia dan Eropa. Harga barang kebutuhan pokok relatif rendah sehingga masyarakat merasa sejahtera. Mesir mengalami kemakmuran ekonomi dan dinamisme budaya yang melampaui Irak dan wilayah lainnya. Hubungan dagang dengan masyarakat non-muslim seperti India dan negara-negara di kawasan Mediterania Kristen juga terjalin dengan baik dan aman. Kemudian yang ketiga, kemajuan dalam bidang politik. Sistem pemerintahan dinasti Fatimiyah pada umumnya mirip dengan sistem pemerintahan Persia kuno yang juga dipraktikkan pada masa Abbasiyah. Struktur militer dan pemerintahan dinasti Fatimiyah yang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Amir, yang terdiri atas perwira tertinggi dan pengawal khalifah. Yang kedua, para perwira istana, termasuk ulama dan pegawai khusus. Yang ketiga, para pemimpin unit-unit tertentu yang memiliki nama beragam, seperti Hafiziyah, Juyushiyah, Sudaniyah atau nama yang diberikan langsung oleh khalifah. Kemudian yang keempat, kemajuan dalam bidang sosial. Saat dinasti Fatimiyah masuk ke Mesir, penduduk setempat terdiri dari kaum Kipti atau Kristen dan Ahlus Sunnah. Mereka hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati, sehingga hampir tidak terjadi konflik antar agama atau antar suku. Masyarakat Mesir pada era Fatimiyah terdiri atas beberapa golongan. Yang pertama, Sunni dan Syiah. Yang kedua, orang-orang Afrika. Yang ketiga, Al-Dimmah atau orang Yahudi dan Kristen. Yang keempat, orang Turki. Dan yang kelima, kaum Sudan. Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Fatimiyah yang kelima yaitu kemajuan dalam bidang seni. Kemajuan dalam bidang seni terlihat jelas pada dekorasi dan arsitektur istana. Ciri kemajuan arsitektur Fatimiyah terlihat dari Masjid Agung Al-Azhar dan Masjid Agung Al-Hakim. Khalifah juga bekerja sama dengan arsitek Romawi dalam pembangunan 3 gerbang raksasa di Kairo. Semua ini merupakan peninggalan bersejarah dinasti Fatimiyah di Mesir. Baiklah teman-teman, inilah video atau penjelasan tentang Bani Fatimiyah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah, mohon kritiknya, mohon sarannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.